Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah yang menyatukan kita di atas agama yang hak, yang menyatukan kita di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh hal itu merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hambanya, namun banyak dari mereka yang tidak menyadarinya. Disatukannya seorang mukmin dengan mukmin yang lain di atas hak, di atas sunnah, tanpa ada hubungan nasab, keluargaan atau yang lain di antara mereka, dalam keadaan di waktu mayoritas manusia hubungan mereka karena ikatan-ikatan duniawiyah. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma katakan, waqad kana aktsaru mu'akhatin nas ala amri dunya. Dan mayoritas persaudaraan dan persatuan manusia itu mayoritasnya karena kepentingan duniawi. Tanpa itu mereka tidak akan bersatu. Tanpa itu tidak akan ada hubungan kedekatan antara mereka. Tetapi mukmin bersatu dan bersaudara dengan yang lain mukminin karena Allah dan di jalan Allah. Manhaj inilah anugerah besar yang Allah berikan kepada mukminin. Ikhwati fillah, a'azzakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan minnah, jasa besar dan kenikmatannya kepada mukminin, bahkan kepada segenap umat manusia, dengan diutusnya
kepada mereka para rasul alaihimussalam, mubasyirina wa mundirin. Para rasul itu membawa busyra, berita gembira bagi mereka yang taat, dan menyampaikan indar, ancaman-ancaman Allah bagi mereka yang bermaksiat kepadanya. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar manusia tidak lagi akan berhujjah di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Rasul pertama Nuh alaihi salam, sampai kemudian ditutup kenabian itu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengannya Allah sempurnakan agamanya, Allah sempurnakan kenikmatan, sehingga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau telah sampaikan secara sempurna apa yang Allah turunkan kepadanya. Beliau telah tegakkan hujjah kepada umat manusia dengan sejelas-jelasnya. Beliau pun telah berjihad di jalan Allah haqqa jihadi, dengan jihad yang sebenar-benarnya pula. Beliau sangat bersungguh-sungguh untuk hidayah itu sampai kepada manusia, sehingga berat bagi beliau segala yang menyulitkan mereka. Firman Allah tentang beliau dalam At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, manusia seperti kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat bagi Rasul sesuatu yang menyulitkan kalian, yang memberatkan kalian, tidak beliau senangi. Harisun 'alaikum, dan beliau sangat hirus, sangat antusias untuk kebaikan kalian. Bagaimana kalian itu dapat kebaikan, bagaimana kalian itu selamat dan jauh dari berbagai kejelekan. Dan kepada mukminin raufur rahim, beliau sangat penyayang, sangat rahmat kepada mereka. Dan terbukti dari hirs, semangat dan antusias beliau untuk kebaikan umatnya, tidaklah ada pintu kebaikan yang mendatangkan pahala bagi mereka, mendekatkan mereka kepada Allah, kecuali telah beliau sampaikan kepada mereka, beliau ajarkan. Dan tidak ada pintu kejelekan, syarr yang itu jahat, berbahaya bagi mereka, kecuali pula pasti telah beliau ingatkan agar mereka menjauh darinya. Dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari syariat ini yang Allah turunkan kepada beliau, salah satu ajaran mulia yang menjadi tameng,
bagi seorang muslim untuk agamanya, yang dengannya dia akan selalu dalam kebaikan, yang dengannya dia akan terlindung dari berbagai kejahatan dan kejelekan. Hisnun hasin, suatu ajaran yang menjadi benteng kokoh bagi seorang mukmin, yang dengannya bahkan bukan hanya mukminin saja, agama ini pula akan terlindungi. Akidah dan iman mereka akan terjaga dari rongrongan musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum mukminin. Ajaran yang dengannya mereka selalu dalam mardhatillah, ajaran yang dengannya mereka terhindar dari ghadabullah, dari murka dan amarah Allah Jalla fi'ula, adalah sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara al-wala wal bara. Perkara wala, cinta, kasih sayang, loyalitas, pembelaan, dan bara, kebencian, permusuhan, antipati. Keduanya, jika itu difahami dengan benar, diamalkan dengan benar, menjadi kebaikan bagi mukminin. Dan karena kelemahan, karena kejahilan tentang perkara ini, atau karena disepelekan dan dilanggar darinya, akan masuk syurur, kejelekan demi kejelekan, kejahatan demi kejahatan yang merusak dan memporak-porandakan akidah dan iman umat ini. Di dalam Quranul Karim Allah sebutkan dalam Mujadilah ayat 22, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Tidak akan kamu dapati kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak akan kamu dapati mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, walaupun mereka itu bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara mereka, atau keluarga mereka. Mereka itulah yang tidak memberikan cinta kepada yang menentang Allah dan Rasul-Nya, ditetapkan di kolbunya iman, ditulis iman dalam hatinya, dan Allah beri pertolongan dari sisinya
Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho padanya. Mereka itulah golongan Allah. Dan ketahuilah golongan Allah itulah yang sungguh muflihun, mendapatkan falah. Al-falah, ketika seorang hamba mendapati segala kebaikan yang dia inginkan, dunia maupun akhiratnya. Kebaikan-kebaikan dunia, keselamatan, hidayah, rizki yang barokah, anak yang soleh, istri yang taat, dan yang lain-lain. Kebaikan yang diinginkan oleh seorang manusia dalam hidup dunianya. Dan di akhirat pun demikian. Falah, muflihun. Dia dapatkan segala kebaikan di akhirat. Selamat dari azab, dimasukkan ke dalam jannah, mendapat ridha Allah. Dan bukan hanya itu, muflihun berarti dia selamat dari berbagai kejelekan dunia maupun akhirat. Muflihun. Salah satu untuk mendapati itu, amalan untuk mendapatkan falah adalah baroknya mereka, kebencian mereka kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, walaupun itu bapak, anak, saudara, dan keluarganya sendiri. Balasan besar dari Allah, dicatat iman dalam qalbunya, diberi pertolongan dari sisi Allah, dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dikekalkan di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Balasan yang tidak kecil, besar, yang sesuai dengan perbuatan mereka, yang juga bukan ringan. Al-wala wal-bara. Allah juga sebutkan dalam Ali Imran 118, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Allah melarang kaum mukminin untuk menjadikan bitanah dari selain mereka. Jangan kalian jadikan bitanah dari selain kalian. Bitanah adalah orang kepercayaan. Bitanah adalah orang khusus, orang yang sangat dekat dengan kita, orang yang kita berikan amanat kepadanya, orang yang kita berikan kepercayaan kepadanya, bahkan dalam perkara-perkara besar, yaitu perkara agama, kita percaya kepadanya, sehingga kepadanya kita bertanya, sehingga kepadanya kita mengadu, sehingga kepadanya kita meminta fatwa, sehingga darinya kita belajar mendengar
Jangan kalian jadikan bitanah, orang-orang khusus, orang-orang dekat kalian, orang-orang kepercayaan kalian dari selain kalian. Dari selain mukminin yang sifat mereka itu la ya'lunakum khabala. La ya'lunakum khabala, kata Imam Nasir As-Sa'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. La ya'lunakum khabala artinya mereka selalu tidak akan ada henti-hentinya untuk menimpakan mabarot, menimpakan kejelekan kepada kalian. Yang mereka inginkan bagaimana kalian itu terjerumus dalam kejelekan, dan itu segala asbab, segala upaya akan mereka kerahkan untuk itu. Berbagai syubhat, berbagai cara akan mereka tempuh, tidak akan ada puasnya mereka. Waddu ma'anittum, dan mereka sangat ingin untuk kalian itu dalam kesulitan. Telah tampak permusuhan dari mulut-mulut mereka. Kata para ulama, yang Allah sebutkan dari mulut mereka, bukan dari lisan mereka, menunjukkan, kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, begitu tampak permusuhan itu, begitu nyata permusuhan itu, tampak terpendam di dalam hati mereka, tampak permusuhan itu sangat dalam di dalam diri mereka, sehingga itu terlihat bahkan dari mulutnya. Orang, kalau kamu mengetahui sedang bermusuhan orang itu dengan orang lain, dari gerakan mimiknya pun kamu tahu dia benci dan musuh kepada orang itu. Bukan hanya sekedar ucapan lisannya, tapi gerakan mimik wajahnya, mulutnya, tampak kalau dia benci dan tidak senang sama sekali. Misalnya kalau yang kita tahu, orang itu benci menamakan fulan bagaimana, dari gerakan bibirnya pun kelihatan kalau dia tidak ada hormat sama sekali, tidak ada simpati sama sekali. Makanya Allah sebutkan tampak permusuhan itu dari mulut-mulut mereka, lebih dari sekedar lisan. Wa ma tukhfi sudurum akbar, dan yang disembunyikan oleh dada mereka jauh lebih besar. Telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat yang di situ, dalam ayat-ayat kami itu ada kemaslahatan untuk kalian dalam kehidupan dunia kalian maupun untuk agama kalian. Telah kami terangkan pada kalian mana yang bermanfaat dan maslahat untuk kalian. La'allakum ta'qilun, agar kalian mau bisa berpikir, agar kalian bisa berakal, faham dan mengerti, sehingga kalian bisa bedakan mana yang shadiq, mana yang teman, mana pula yang musuh bagi kalian. Agar kalian bisa memilah mana orang yang bisa kalian dekati dan kalian bisa berikan kepercayaan kepadanya, bitanah bagi kalian, siapa pula orang yang harus kalian jauhi dan kalian menghindar sejauh-jauhnya darinya. Tidak semua orang patut
dan bisa kalian jadikan bitanah, orang dekat, orang khusus, kepercayaan kalian. Tetapi seorang mukmin selektif di dalam memilih, apalagi ini bitanah. Kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, kullu man kana laisa ala manhajik fala yanbaghi laka an tujalisahu. Setiap orang yang berbeda dengan kamu madhabnya, manhajnya, pemikirannya, pemahamannya, manhaj dia berbeda dengan kamu, maka tidak pantas, tidak seharusnya kamu jadikan dia bitanah. Kamu duduk, kamu bergaul, kamu dengar, kamu ini dengannya. Darinya kamu ambil ilmu, darinya kamu belajar, kamu berikan kepercayaan urusan agama kamu, iman, akidah, kamu berikan kepercayaan dari kepadanya. La yambaghi, dalam keadaan kamu tahu berbeda mazhabnya dengan kamu. Kullu man laisa ala madhabik fala yanbaghi laka an tujalisahu. Setiap orang yang berbeda agamanya dengan kamu, berbeda pemikirannya, berbeda manhajnya, berbeda syekhnya, ulamanya, mereka arahnya kemana? Orang-orang fulan bin fulan, linknya kemana kamu sendiri tahu. Berbeda dengan kamu, tidak sepantasnya kamu jadikan bitanah bagi kamu. Urusan dunia saja mereka tidak memberi kepercayaan kepada orang-orang itu. Kif dalam urusan agama, orang-orang yang menjadikan mereka sebagai bitanah, sebagai orang kepercayaannya, darinya dia mendengar ajaran agama, darinya dia belajar ilmu, dari kepadanya dipercayakan pendidikan anak-anaknya, pendidikan istrinya, dan bahkan pendidikan dirinya sendiri, tarbiyah dirinya. Orang-orang itu dalam perkara-perkara duniawi saja mereka nggak bisa berikan kepercayaan. Kalaupun itu bahkan kambing dan ayam, apa mau mereka yang seperti itu? Kalau dia punya 100 ekor kambing misalnya, diamanatkan ke mereka, atau uang, kalau dia punya uang 100 juta kurang atau lebih, berani mereka amanatkan ke mereka, ini saya titip, tolong diputar di usaha, bikin usaha, ini 100 juta. Dalam keadaan dia tahu madhabnya beda dengan madhab dia, manhajnya berbeda, dia akan mau sayang dengan hartanya, takut hilang, takut akan ditilap, takut akan ditipu, tidak bisa dia percaya dalam perkara duniawi. Anehnya dalam perkara-perkara agama mereka bisa percaya total. Dia amanatkan, dia propagandakan mereka untuk dijadikan bitanah bagi mukminin. Padahal agama jauh dan tidak bisa ditimbang dengan dunia.
berapapun harta yang kamu punya tidak ada nilainya dengan agama kamu, dengan keselamatan akidah, keselamatan manhaj kamu. Apa berani mereka titipkan 1 miliar kah 10 miliar kepada mereka? Orang-orang yang dia propagandakan, entah itu di Facebooknya, entah itu di radionya, entah itu di ceramah-ceramahnya, fulan dan fulan yang dia propagandakan, yang dia katakan, walau cuma kecil penyimpangannya, yang dibahasakan oleh mereka salafi seberang, yang dibahasakan oleh mereka tetangga, salafi tetangga, ya titipkan 1 miliar kamu ke mereka. Berani kamu? Percaya kamu kepada mereka dengan uang 1 miliar ini? Dalam perkara agama, dalam perkara iman, dalam perkara manhaj, perkara diri, kamu amanatkan kepada mereka. Apa telah berubah agama kamu lebih murah dibanding harta benda kamu? La ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Allah telah ingatkan kepada mukminin, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan kalian jadikan bitanah, orang-orang kepercayaan kalian, dari selain kalian. Di Bukhari dan Muslim dari hadis Anas radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang jika itu ada pada seseorang, dia akan dapati manisnya iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Wa man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia cintai seseorang, tidak dia cintai orang itu melainkan hanya karena Allah. Wa man yakrahu an ya'uda fil kufr ba'da an anqadhahu Allahu min kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Yang ketiga, untuk dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam api. Wal'iyadzu billah. Di riwayat lain disebutkan dengan lafaz an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai dari selain keduanya. Wa an yuhibba fillah wa yubghidha fillah. Dia cinta karena Allah, dia benci karena Allah. Wa antu qadanarun 'azimah fayaqa'u fiha ahabbu ilaihi min an yusyrika billahi syai'a. Dan yang ketiga, kalaupun dia dijerumuskan ke dalam api besar, lebih dia senangi daripada dia kembali kepada kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam Abu Dawud
dari hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Albani hadis hasan sahih, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Orang yang cinta karena Allah, benci karena Allah, dia memberi karena Allah, dia melarang karena Allah, tidak memberi, menahan karena Allah, maka dengan itu dia telah sempurnakan iman. Penyempurna iman, cinta karena Allah, benci karena Allah. Bahkan di dalam riwayat Ahmad dan Baihaqi, hadis hasan li ghairihi, dari Bara ibnu Azib radhiyallahu an, kata Bara, kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami para sahabat pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ayyu ural islami awthaq. Maka beliau tanyakan kepada kami, tali Islam apakah yang paling kuat, yang dengannya pertanda keislaman seseorang, pertanda kalau dia itu betul-betul mukmin, muslim. Tali terkuat pada keimanan seseorang, betul-betul menunjukkan kuatnya iman dia, baiknya Islamnya. Qalu shalah, jawab para sahabat, sholat ya Rasulullah. Bagaimana tidak, tiang agama, orang yang melaksanakannya 5 waktu berjamaah di masjid tentu menunjukkan imannya yang sangat kuat. Nyata kalau dia itu mukmin, baik Islamnya. Qala hasanah wa ma hiya biha. Jawab Rasul, salat tentunya kebaikan, tetapi bukan itu tali keislaman yang terkuat. Qalu siyamu Ramadan, jawab para sahabat berikut, kalau begitu puasa Ramadan ya Rasulullah. Bagaimana tidak, orang di siangnya panas, lapar, haus, punya nafsu harus dia tahan. Qala hasan wa ma huwa bih. Puasa pun tentunya amal baik, tetapi bukan itu. Kalau jihad, jawab mereka ketiga kalinya, kalau gitu jihad ya Rasulullah. Bagaimana tidak, taruhannya nyawa, orang bisa mati dalam peperangan, jihad fisabilillah. Dia berkorban dengan hartanya, bahkan jiwa raganya. Dia tinggalkan anak istrinya yang dia cintai dan seterusnya. Qala Hasan wa ma huwa bih. Jihad pun amalan baik, tetapi bukan itu tali terkuat dalam Islam yang menampakkan iman seseorang begitu nyata padanya. Qala, maka Rasulullah jawab, inna awthaqa ural iman an tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Sesungguhnya tali keimanan yang terkuat
dengan kamu cinta karena Allah dan kamu membenci juga karena Allah. Nyata dengan itu iman kamu. Betul-betul kamu beriman kepada Allah. Benar-benar dengan itu terjaga iman kamu kepada Allah. Tali keimanan yang terkuat Rasulullah sebutkan. Kamu cinta karena Allah, kamu benci karena Allah. Dan menjadi ketetapan di dalam agama ini, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama yang dia cintai. Di Bukhari Muslim dari hadis Anas ketika seseorang tanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Qala wa ma a'dadta laha. Dibalik tanya oleh Rasul, apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat itu? Qala la syai' illa inni uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada kecuali aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qala anta ma'an ahbabta. Jawab Rasulullah, kamu bersama orang yang kamu cintai. Kata Anas, fama farihna bi syai' farhana biqaulin nabi anta ma'an ahbabta. Kami para sahabat tidak pernah sebahagia ini seperti ketika kami dengar hadis ini, engkau bersama yang engkau cintai. Kata Anas, fa ana uhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar, karena aku cinta kepada Nabi, kepada Abu Bakar, kepada Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Dan aku berharap aku akan bersama mereka karena cintaku kepada mereka. Demikian pula yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis riwayat Ali radhiyallahu taala anhu, hadis di Tabrani di dalam Mu'jamul Shaghir dan Mu'jamul Awsat, salatun hunna haqqun la yaj'alullahu man lahu sahmun fil Islam kaman la sahmalah. Ada 3 perkara, yang ketiganya adalah hak. Allah tidak akan samakan, tidak akan Allah jadikan orang yang punya saham di dalam Islam, punya jasa, punya kebaikan, perjuangannya seperti orang yang tidak punya saham. Wala yatawallallahu abdan fayuwallihi ghairah. Dan demikian pula Allah tidak akan jadikan seorang hamba berwala kemudian dipasrahkan kepada yang lainnya. Jika seorang hamba telah pasrah kepada Allah, berwala kepada Allah, pasti Allah pun akan mencukupi dia. Wala yuhibbu rajulun qauman illa husyira ma'ahum. Dan yang ketiga, seseorang yang mencintai suatu kaum pastilah
dia akan disatukan bersama mereka. Seseorang yang mencintai suatu kaum, pastilah dia akan disatukan bersama mereka yang dia cintai, dimahsyarkan bersama mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka wala dan bara ini merupakan perkara yang sangat besar kepentingannya di dalam Islam. Cinta dan benci karena Allah menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Sampai-sampai ketika Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah dalam Al-Lalikai, ketika beliau ditanya, "Ya Abu Bakar, manis sunni?" Wahai Abu Bakar, Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash, siapa sunni itu? Apa tandanya, ciri khas kalau dia itu sunni, ahlu sunnah? Qala alladhi idza dzukiratil ahwa lam yata'assab li syai'in minha. Jawab beliau, sunni adalah orang yang jika dibicarakan ahwa, hawa nafsu yang ada, penyimpangan yang ada, kesesatan dan kebatilan yang ada, dia tidak ta'assub kepada sebagiannya. Dia tidak fanatik membelanya. Atau di riwayat lain lafaz beliau, lam yaghdab li syai'in minha. Dia tidak marah ketika suatu kebatilan dibongkar, ketika hawa nafsu mereka itu dibantah. Fulan dalam penyimpangannya ini, fulan dalam kesesatannya ini itu. Dia malah senang kalau dia sunni, karena dengan itu dia selamat dan saudara-saudaranya terselamatkan dari racun kesesatan itu. Tetapi orang yang di hatinya ada zaigh, ada kesesatan, dia akan ta'assub dan dia akan marah. Dia akan sakit hati, dia tersinggung. Kenapa fulan dibicarakan? Kenapa fulan? Kenapa permasalahan semacam ini diangkat? Belum waktunya, nggak ada perlunya umat ini diajari perkara-perkara semacam ini. Dia jadi pengacara bagi mereka, pembela. Dia nggak terima ketika hawa nafsu itu dibantah. Bukan itu sunni. Mereka diam. Itu ironisnya. Mereka yang dibantah diam. Yang kebakaran jenggot malah yang mengaku dan menisbatkan dirinya kepada sunnah. Dia yang malah kemudian banting tulang untuk membela mereka. Masa hanya satu kesalahan, masa hanya perkara kecil semacam ini orang dikeluarkan dari salafiyah,
kemudian dicap bukan lagi salafi. Bagaimana saya berat tidak bisa mengatakan kalau dia itu bukan salafi? Dia ta'assub ketika hawa nafsu itu dibicarakan. Dia kepanasan, gelisah. Pertanda yang di dalam qalbunya bukan sunnah. Seorang sunni tidak akan demikian. Jika wala dan bara itu benar ada padanya. Makanya Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash menyebutkan itu tanda yang nyata pada seorang ahli sunnah. Mereka menyebutkan bahwa penyimpangan yang ada pada mereka itu yang dibahasakan salafi seberang, perkara kecil, perkara sepele, syubhat mereka masa orang jatuh dalam perkara kekufuran dikafirkan. Kan tidak. Artinya begitu pula maunya mereka yang mereka jatuh dalam perkara sururiyah 1-2 masalah, masa dihukumi sururi. Syubhat syaitan yang dihembuskan melalui lisan-lisan mereka. Ainal wala, ainal bara. Kata Imam Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah dalam aqidahnya, wa kullama khafiyatil bid'ah kullama hiya akhtar atau akhbath, beliau katakan. Setiap kali kebid'ahan atau kesesatan itu samar, semakin dia samar, semakin dia lebih berbahaya. Semakin dia samar, semakin dia itu besar dampaknya, kejelekannya. Makanya kemudian mereka sebutkan Asy'ariyah, Asy'ariyah, akhbath. Dari sisi ini lebih berbahaya daripada Mu'tazilah, daripada Jahmiyah. Karena lebih samar syubhatnya. Lebih mudah untuk mengecoh orang. Orang lebih mudah untuk tertipu dengannya. Justru menuntut dari seorang yang nasih, yang bernasehat untuk dirinya dan untuk saudaranya, untuk lebih memperjelas perkara itu. Tidak ada perkara kesesatan dan penyimpangan yang disepelekan, yang dianggap sepele dan kecil. Sehingga keluar bahasa-bahasa seperti itu dari mereka. Yang salafi muzakzak, salafi tapi masih goncang, salafi tapi masih di seberang sana, salafi tetangga. Perhatikan penjelasan para a'immah rahimahumullah ketika mereka mensikapi salah seorang
dari muhadditsin yang jelek perkataannya, yaitu Ali ibn Ja'ad. Ali ibn Ja'ad ini disebutkan ketika dia melewati atau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma, kata Abdullah bin Umar, kunna nufadilu ala ahdin nabi fanaqul khairu hadhihi al-ummah ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Utsman fayablughu nabi fala yunkiru. Kata Ibnu Umar, kami memberikan mufadalah, artinya keutamaan. Di masa Rasul kami menyatakan sebaik-baik umat ini setelah Nabi Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan itu sampai kepada Rasulullah SAW dan tidak beliau ingkari. Asyahid, Ali ibn Ja'ad kemudian mengatakan, unduru ila hadha sobi lam yuhsin an yutalliqa imra'atah yaqul kunna nufadil. Lihat anak kecil ini, sobi anak kecil. Kata Ali ibn Ja'ad kepada Ibnu Umar, seorang sahabat, lihat anak kecil ini, anak yang gak bisa menceraikan istrinya, sok menyatakan kami nufadil di antara para sahabat. Yang dia katakan radhiyallahu ta'ala anhu Ibnu Umar, kita menyampaikan ungkapan Ali ibn Ja'ad, menceraikan istrinya saja nggak bisa. Kan kisah Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Nah, itu dijadikan titik kekurangan atau celaan bagi Ibnu Umar. Menceraikan istrinya saja nggak bisa, bagaimana dia yufadil, menyatakan kami menyebutkan bahwa yang paling afdal di umat ini setelah Rasul Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu ungkapan Ali ibn Ja'ad. Kata Imam Abu Ishaq Al-Jawzajani, Ali ibn Ja'ad mutasyabbith bighairi bid'ah zaighun 'anil haqq. Ali ibn Ja'ad, dia orang yang mutasyabbith, kacau walaupun tanpa kebid'ahan, dan dia menyimpang dari hak, zaighun 'anil haqq. Disebutkan pula bahwa Ali ibn Ja'ad menyebutkan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an, ma akrahu an yu'adzibahu Allah, jika saja Allah azab beliau, aku nggak keberatan, aku tidak benci atau tidak senang. Ini biasa-biasa saja kalau seandainya Allah mengadab Muawiyah. Ungkapan-ungkapan yang tentunya jelek kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Abu Dawud rahimahullah, Imam Abu Dawud Sijistani sahibus Sunan, Amr ibn Marzuq a'la indi min Ali ibn Ja'ad. Amr ibn Marzuq derajatnya lebih tinggi daripada Ali ibn Ja'ad. Ali wusima bimaisam su.
Adapun Ali tercat dengan letter yang jelek. Cap jelek ada padanya, yaitu ungkapan-ungkapan yang sangat jelek dan tidak beradab kepada para sahabat Rasul SAW, tadi kepada Muawiyah, kepada Abdullah bin Umar. Tidak beradab ungkapan kepada para sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum. Disebutkan pula bahwa Imam Abdullah ibnu Imam Ahmad, anak Imam Ahmad, ditanya oleh Abu Ja'far Al-Uqayli, kenapa kamu tidak menulis hadis dari Ali ibnu Ja'ad? Kenapa kamu nggak ke sana, ke majelisnya Ali ibnu Ja'ad? Kenapa tidak ke majelisnya Ali ibnu Ja'ad? Qala, kata Imam Abdullah, nahani abi an adhaba ilai. Ayahku melarang aku untuk kesana, untuk mendatangi dia. Kana yablughuhu anhu annahu yatanawalu sahaba. Karena sampai kepada ayahku Imam Ahmad kalau Ali ibnu Ja'ad sempat membicarakan para sahabat Rasul SAW. Tadi ungkapannya tentang Ibnu Umar, tentang Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan pula dari Imam Abu Zur'ah Imam Ahmad berpendapat tidak mengambil atau tidak menulis hadis dari Ali ibnu Ja'ad. Demikian pula tidak pula dari Sa'id ibn Sulaiman. Dan aku mendapati, kata Abu Zur'ah, aku mendapati di kitab Imam Ahmad madruban alaihima, riwayat-riwayat Ali ibn Ja'ad dan Sa'id bin Sulaiman dicoret oleh Imam Ahmad. Dicoret riwayat Ali ibn Ja'ad di kitab Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Makanya tadi Imam Ahmad melarang anaknya Imam Abdullah untuk mendatangi majelis Ali ibnu Ja'ad. Kata Imam Muslim, huwa thiqah. Ali thiqah. Walakinnahu jahmi. Tetapi dia jahmi. Walaupun Ali ibn Ja'ad seperti kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dia merupakan seorang muhaddits, seorang perawi, dan telah bertobat dari kesalahannya dan bahkan menjadi baik di belakang harinya. Tetapi para ulama hadis seperti Imam Ahmad, Abu Dawud, Muslim dan yang lain tadi demikian tegas dalam mensikapi orang yang menyalahi perkara-perkara sunnah, orang yang menyimpang dari ajaran-ajaran sunnah. Ali bin Ja'ad bukan Rafidhi, bukan tokoh Syiah atau Imam Rafidah, bukan. Bahkan kata Az-Zahabi, Ali bin Ja'ad
imamun kabir hujjah. Imam kabir hujjah. Tapi lihat sikap para a'imah. Imam Ahmad, Abu Dawud, Muslim, Abu Zur'ah. Kalau dibahasakan sekarang, cuma kesalahan lisan, omongan yang nggak baik kepada Ibnu Umar dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Kenapa Imam Ahmad, Abu Dawud, Muslim dan beberapa imam yang lain, Jauzajani, kenapa tidak menyatakan tidak apa-apa, kesalahan kecil dari Ali bin Ja'ad, jangan anggaplah, jangan dibesar-besarkan. Imam dia itu, datangi saja ke sana, bermajlislah di sana, datangi majlisnya, ambil faedah, bagus, dipropagandakan. Padahal itu kesalahan ucapan dan ungkapan yang tidak beradab dari Ali bin Ja'ad. Bagaimana kiranya kalau yang dihadapi bukan Ali bin Ja'ad, yang jauh lebih parah dan lebih besar dari dia penyimpangannya. Tegasnya dan tegarnya wala dan bara mereka, kecintaannya kepada agama, kepada sunnah, kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum. Dan mereka a'imah panutan kita. Imam Ahmad, Abu Dawud, Muslim dan yang lain-lain. Nah, dari kesalahan seorang Ali ibn Ja'ad, tidak ada bahasa Ali bin Ja'ad itu imam sunni tetangga kita, imam sunni di seberang sana, sunni muza'za'. Bagaimana Imam Ahmad? Saya tidak bisa untuk mengatakan Ali bin Ja'ad itu bukan ahlu sunnah. Kesalahan dia ya jangan dibesarkan. Masa jatuh dalam satu kesalahan ini kemudian ditinggalkan? Datangi saja majelisnya, dengarkan ilmunya. Tapi malah melarang anaknya Imam Abdullah untuk di sana, dan dicoret riwayat Ali bin Ja'ad dari kitab beliau. Siapa yang mencela Imam Ahmad? Siapa yang menyalahkan Abu Dawud? Siapa yang menyalahkan Jauzajani? Siapa yang menyalahkan Imam Muslim? Sikap tegas kepada mereka yang jatuh dalam penyimpangan menjadi manqobah, justru menjadi keistimewaan, menjadi pujian bagi mereka, bukan menjadi kekurangan, bukan menjadi celaan. Sebagaimana fenomena belakangan sikap ini malah berbalik menjadi celaan. Kamu teranggap orang yang radikal, kamu dinilai orang yang keras, orang yang tidak bijak, orang yang begini, jika kamu bersikap tegas dalam perkara agama kamu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka permasalahan ini, wala wal bara, perkara yang sangat penting. Makanya kemudian disebutkan di dalam Quran, disebutkan di dalam sunnah, dijelaskan oleh para a'imah salaf, baik itu statement mereka, sikap-sikap mereka, sebagai pendidikan bagi umat ini. Dari zaman para sahabat Rasul dan para tabi'in setelah mereka. Terutama ketika itu di dalam kitab-kitab akidah, karena berhubungan erat dengan aqaid,
perkara wala wal bara, lebih khusus lagi terkait masalah sikap terhadap ahlul bid'ah, terhadap ahlul dalal, terhadap ashabul ahwa, mereka yang terjatuh dalam penyimpangan dan hawa nafsu, dalam kebid'ahan, mereka yang menjadi dai kepada fitnah dan kejelekan, penyimpangan, mereka yang menjadi jalisus su, teman jelek, maka yang tersebutkan di dalam Quran, di dalam sunnah dan penjelasan para a'immah kifayah, sebetulnya cukup bagi orang yang menginginkan hidayah dan keselamatan bagi kehidupannya di dunia, kehidupan yang diridhai Allah, yang akan menjauhkan dia dari azab api neraka. Salafus saleh sangat mementingkan perkara ini, baik itu ilmu secara ilmiah maupun secara amaliyah, tatbiq dalam prakteknya. Maka kewajiban kita tentunya untuk bersuri toladan kepada mereka dan mengikuti ajaran-ajaran mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan di dalam Quran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Dialah yang menurunkan padamu kitab, di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, itu sebagai induk dari kitab, dari Quran ini, dan yang lain ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun orang yang di dalam qalbunya ada kesesatan, dia ikuti yang mutasyabihat, yang syubhat, dia tinggalkan yang muhkamat, menginginkan fitnah bagi dirinya dan menginginkan fitnah bagi orang yang mengikutinya, kejelekan yang dia inginkan. Dan dia menginginkan pentakwilannya sementara tidak ada yang mengetahui pentakwilannya kecuali Allah. Adapun orang-orang yang mumpuni di dalam ilmu, mereka berkata kami beriman dengannya, semua itu dari Rabb kami. Ayat seperti Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah sebutkan, menjadi pertanda bagi ashabul ahwa, ciri orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang-orang yang sesat dan menyimpang, bahwa mereka selalu saja menginginkan kejelekan bagi umatnya, menginginkan fitnah bagi diri mereka dan pengikut-pengikutnya. Niat mereka tidak baik,
niat mereka tidak terpuji. Kalau dikatakan niat nggak ada yang tahu, ya akhi, kita nggak boleh membicarakan niat orang. Hanya Allah yang tahu niat manusia. Kita nggak boleh mengira-ngira dan mengatakan niatnya fulan begini. Betul, secara umum niat tidak ada yang tahu melainkan Allah, tetapi niat punya rambu, tanda yang dengannya orang bisa diketahui niatnya. Bukankah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an ketika Khawarij mengusung mushaf dengan mengatakan la hukma illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Apa Ali katakan? Kalimatu haq urida bihal batil. Ungkapan mereka itu hak, perkataan benar, tetapi dikehendaki dengannya kebatilan. Iradah tempatnya di mana? Kehendak, keinginan di hati mereka. Niat mereka batil, kata Ali. Ucapannya betul memang, hukum itu hanya milik Allah, tetapi yang diniatkan oleh mereka syarr, kejelekan. Maka jika ada tanda-tanda semacam itu, tampak kalau niat orang itu jelek. Dari ungkapan-ungkapannya, dari sikap dan perbuatannya, terlihat kalau orang itu menginginkan niat jelek dalam dirinya. Hati mereka marid, berpenyakit, kolbu yang marid, dan mereka menginginkan penyakit itu menular kepada yang lain. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Allah telah ingatkan di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati jika kalian mentaati sekelompok dari orang-orang ahlil kitab, kalian akan dimurtadkan dari iman kalian menjadi kafir. Itu yang diinginkan oleh kufar dan Nasara, Yahudi, dan kufar yang lain kepada muslimin, untuk mereka murtad dari imannya, dari agamanya. Dan wal'iyadzubillah, ahlul bid'ah punya andil besar dalam meloloskan tujuan dan misi kufar ini. Punya tangan untuk mereka, punya jasa. Karena kalau dahulu ahlus syarr, ahlul bid'ah, ahlul batil, mereka tersisihkan, terpisah sama sekali dari masyarakat sunnah.
Karena tegasnya para a'imah sunnah ketika itu, para ulama salafus saleh, ada kejahatan, ada kejelekan, bukan tidak ada, tetapi pasif atau tidak sebesar itu pengaruhnya, karena terpisahkan sama sekali. Mereka menyendiri bersama kelompoknya, bersama grupnya, bersama golongannya, sehingga awam ahlus sunnah pun tahu kalau ini bukan dari kalangan ahlus sunnah. Mereka tahu sikap para imam-imamnya, para ulamanya, yang selalu mengingatkan umat, yang selalu menasehati mereka dari bahaya-bahayanya. Tapi kemudian ketika fitnah mereka itu melebur bersama umat, mereka tidak lagi menjadi kelompok yang menyendiri, eksklusif, tetapi menyatu bersama kaum muslimin yang lain, sehingga sulit dibedakan. Lebih parah lagi, panutan-panutan umat, dai-dai umat yang diharapkan membimbing, mengarahkan mereka kepada yang baik, lebih mengkaburkan. Mereka propagandakan tokoh-tokoh kebatilan ini kepada umatnya, kepada saudara-saudaranya, dengan sekian tipu daya dan makar, syubhat-syubhat yang ada, sehingga tambah rancu, tambah kabur, gak karuan. Sulit untuk dipisahkan, layaknya jarum di tengah jerami. Apa penyimpangan fulan ini? Apa kesalahannya? Buktinya fulan dalam Facebooknya bicara begini, menampilkan ini itu, fulan. Melembek dan melemah sikap wala dan bara kepada mereka. Darinya terbuka lebar-lebar pintu fitnah dan kejelekan bagi umat ini. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Oleh sebab itu, karena mereka selalu menginginkan kejelekan bagi ahlul khair, orang-orang yang menginginkan kebaikan di umat ini, alhamdulillah, kewajiban kita untuk lebih waspada dan berhati-hati dari mereka dan sepak terjangnya, karena mereka selalu ada zayhun fi qulubihim, ada penyimpangan dalam kolbunya, mengikuti yang mutasyabihat, menginginkan fitnah, sehingga terfitnah umat ini pada agamanya, simpang siur, sehingga menyelewenglah mereka dari agama Allah yang hak, menjadi sama seperti mereka dalam kebid'ahan dan kebatilannya, tersesat seperti mereka. Terkadang itu dengan syubhat-syubhat yang dilontarkan, terkadang itu dengan harta benda yang diiming-imingkan kepada mereka.
Akan dibangunkan masjid untuk kamu, dipermudah fasilitas dakwah kamu. Ditawarkan kepada kamu sekolahan, ma'had. Diiming-imingkan dengan duniawi. Jika dengan syubhat, mental dan tidak mampu. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Makanya kamu dapati banyak cara akan mereka lakukan untuk memerangi dan menghalangi orang dari hak, terutama tentunya syabab, para pemuda yang lagi semangat-semangatnya untuk mendapati al-haq, untuk mendapati sunnah. Setiap waktu mereka dapat saja cara-cara baru. Setiap waktu mereka dapat alternatif lain, manuver yang akan mereka perbuat. Kayak virus, kalian kan tahu, virus ini disebarkan oleh mereka, merusak. Yang ahli khair dalam bidang ini bikin antivirus, mengkat dan mematikan virus ini. Mereka bikin virus lain lagi yang bisa mengalahkan antivirus itu, nggak bisa ditangani oleh antivirus itu. Terus itu, ini keluar antivirus berikutnya di apa namanya, di upgrade atau apa. Keluar lagi virus yang lain, wah ada seterusnya. Yang mereka inginkan adalah fitnah, kejelekan bagi umat, kejelekan bagi saudara-saudaranya, wal'iyadzubillah. Turuk syaitaniyah, cara-cara mereka itu cara-cara syaitan. Yang seperti dikatakan, bukannya sampai mereka itu yang belajar kejahatan dari syaitan karena sangat pintar dan lihainya mereka, syaitan yang belajar kejahatan dari mereka. Sampai syaitan pun harus kursus dan belajar ke mereka. Ya apa caranya bisa menyesatkan orang? Bagaimana bisa menipu mereka? Karena sangat lihai dan pintar sudah. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan ayat ini di Ali Imran, beliau sebutkan, fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladziina sammallahu fahdharuhum. Maka jika kalian mendapati orang-orang yang mengikuti yang mutasyabihat dari ayat-ayat Quran, mereka itulah yang Allah sebutkan, hati-hatilah dari mereka. Waspadalah dari mereka. Diingatkan oleh Rasul agar umatnya waspada selalu dari kejahatan mereka. Kemudian mereka sebutkan bahwa menyebut mereka itu tidak ada maslahatnya, hanya membawa madharat. Ya akhi, Rasulullah yang menyebutkan. Mau dikemanakan? Bahkan ayat Quran mengajari. Fahdharuhum, yang Rasulullah sebutkan. Tidak boleh katanya. Dan ditutup rapat-rapat pintu itu, jangan sampai dibuka.
pembicaraan tentang kebatilan dan ahlil batil, sehingga hampir kamu tidak pernah dapati di majelis-majelisnya menyebutkan tentang itu. Ya wailah, celaka jika ada orang yang sedikit berani membuka pintu itu. Bakal dihujat dan dihabisi oleh mereka kalau berani, kalau tidak dari belakangnya. Apa itu Ustaz Fulan? Apa dia bicara begini? Sebetulnya tidak perlu, ikhwan tidak membutuhkan itu, begini, begitu. Digembosi. Dengan demikian, tanda dari ahlul ahwa, mereka itu dalam membangun agamanya tidak di atas al-haq, tidak di atas ayat muhkamat, tetapi selalu saja yang mutasyabihat yang mereka gunakan, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan penyimpangan-penyimpangannya. Kemudian syubhat-syubhat yang mereka pegangi itu sekiranya bisa lebih membuat laris dagangan mereka, bisa melariskan kesesatan, kebid'ahan mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya, dari Khawarij, dari Rafidhah, Murji'ah, Qadariyah, selalu saja memegangi ayat-ayat yang mereka kira membantu mereka menguatkan kebatilan mereka. Dengannya orang tersesatkan. Di'af, orang yang lemah imannya, lemah ilmunya, mudah untuk terambang-ambingkan oleh syubhat mereka. Dan seperti itulah kurang lebih sifat mereka di setiap tempat dan di setiap zaman waktu. Semodel apapun kebid'ahan mereka, tidak ada yang boleh dianggap remeh. Tidak ada yang bisa dianggap sepele. Kecil mungkin semula teranggap di mata kita, tetapi dampaknya ke belakang akan semakin besar. Makanya disebutkan oleh para ulama, wa inna aziman nar minasyarari. Api besar itu dari syaror. Syaror itu percikan api kecil. Nas'alullah al-afiyah, misalnya kebakaran di gedung tingkat 10, wa ila tingkat 50, habis ludes, api melalap besar. Jadi api kayak besar kayak gitu kan tidak tiba-tiba. Asalnya konslet listrik kecil, min ketemu plus kecil, di situ ada gas bocor misalnya, api kecil dari ya Allah kecil, orang melihatnya kecil segitu, masa bisa menghanguskan gedung sebesar ini? Awalnya nggak bisa. Aziman nar minasyarar. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, la tahqiranna, jangan kamu menganggap sepele sigharal bid'ah, kebid'ahan yang kecil teranggap sepele. Fa innaha tasir hatta takunu kibara. Dari yang kecil itu dia berkembang dan semakin jadi semakin besar.
Makanya dari awal harus dipadamkan. Makanya dari awal harus segera diselesaikan. Lihat sikap para a'immah tadi. Contoh dari sekian banyak contoh. Imam Ahmad, Abu Dawud, Muslim, kepada Ali ibn Ja'ad, yang hanya perkataannya, adab yang tidak baik kepada para sahabat Rasul SAW. Sudah seperti itu sikap mereka. Dalam perkara ini maka syariat mengajarkan kepada kita untuk selalu hadar, waspada, berhati-hati kepada mereka yang di dalam kebatilannya. Ayat telah sebutkan sifat mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperjelas dan mengingatkan umat tentang mereka. Jika Rasulullah telah menghajar, memboikot beberapa sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk, bahkan setelah mereka bertobat, sampai kemudian ayat turun menjelaskan mereka bersih dari nifaq, sampai kemudian dicabutlah hajar itu dari mereka. Maka sesungguhnya bagi mukminin pelajaran penting agar selalu berjaga-jaga untuk keselamatan agamanya. Perkara husnudzan, berbaik sangka kepada orang-orang yang munharif, yang menyimpang dari sunnah, dari manhaj salaf, kepada ahlul bid'ah dan ahlul dhalal, perkara yang menyalahi manhaj Allah, ajaran Allah dan Rasulnya. Karena yang seharusnya mukmin itu hadar, selalu waspada kepada mereka, dan itu bertentangan dengan berhusnudzan kepada mereka. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan untuk umat ini, untuk berhati-hati dari mereka. Jika kalian dapati orang-orang yang Allah sebutkan, maka mereka itulah. Jika kalian dapati orang yang mengikuti yang mutasyabihat, maka mereka lah yang Allah sebutkan dalam Quran, fahdharuhum, hati-hati dari mereka, hati-hatilah dari mereka. Rasul tidak katakan berhusnudzonlah kepada mereka, berbaik sangkalah kepada mereka. Dan itu yang sering didengung-dengungkan oleh dai-dai mereka. Kalian ini bisanya membicarakan niat orang. Kalian ini membicarakan maksud dan tujuan orang, padahal itu nggak ada yang tahu melainkan Allah.
Padahal bukan perkara sekedar niat dan maksud tujuan orang. Ya akhi, yang kita tahu fulan ada penyimpangannya. Fulan membawa sekian kesesatan, ada padanya sekian kebatilan, maka dia muttaham, dalam keadaan tertuduh. Orang harus waspada dan berhati-hati darinya. Allah yang memerintahkan kita untuk berhati-hati kepada orang semacam itu. Rasul SAW mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati kepada orang seperti itu. Maka tidak bisa kita berhusnudzan kepada orang-orang semacam itu. Allah telah ingatkan kalau tujuan dan niat orang seperti itu jelek. Makanya pantas untuk diwaspadai. Pantas kita untuk selalu berhati-hati, dan bukan hanya itu. Bahkan kita diperintah untuk mentahdir, mengingatkan saudara-saudara mukminin kita yang lain agar juga berhati-hati dari mereka. Dengan itu maka Islam dan muslimin akan selamat dari berbagai makar dan kejahatan-kejahatan musuh-musuhnya, karena banyak makar mereka yang dibidikkan kepada ahlus sunnah. Tertipu sebagian orang karena samt dan hadyu, karena tampilannya mungkin, karena penyampaiannya, retorikanya mungkin dianggap baik. Nah, karena gerak-geriknya, sehingga tertipu dengan kejelekan mereka. Makanya disebutkan dari Salam Ibnu Abi Muti' rahimahullah, la'an alqallah bisahifatil hajjaj ahabbu ilayya an alqahu bisahifati Amr ibn Ubaid. Kalaupun aku harus menemui Allah dengan lembarannya Hajjaj, lebih aku senangi daripada menemui Allah dengan lembaran Amr bin Ubaid. Hajjaj siapa yang tidak tahu? Bengisnya, kejamnya, penumpah darah. Amr bin Ubaid zahid, ahli zuhud, tampak tekun beribadah, tampak khusyuk dalam ibadah, abid, dan seterusnya. Amr bin Ubaid. Tapi dia mubtadi'un dal, ahli bid'ah dan sesat, menyimpang dari al-haq. Amr bin Ubaid. Hajjaj safak, fajir, mujrim. Tetapi jika dihadapkan pada dua pilihan, kata Imam Salam ibn Abi Muti', lebih mending aku datang menghadap Allah di akhirat membawa lembarannya Hajjaj ketimbang harus membawa lembarannya Amr bin Ubaid, karena kebid'ahan yang jauh lebih keji, jauh kesesatannya lebih buruk daripada kemaksiatan dan dosa. Arah ini, kecenderungan kepada mereka
simpati kepada mereka awal perjalanan kesesatan orang, awal terjerumusnya orang ke dalam dolalat, dalam kesesatan yang jauh. Awal orang itu keluar dari hak, dari sunnah. Awal mulanya ini ada kecondongan, senang, simpati kepada mereka. Allah sebutkan dalam Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong kepada orang-orang zalim, karena kalian akan terazab neraka, di neraka wal'iyadzu billah. Dan ahlul bid'ah, zalim yang sangat zalim, kezaliman mereka lebih besar daripada kemaksiatan, seperti Salam ibn Abi Muti sebutkan tadi. Adanya manfaat, adanya kebaikan dalam tanda kutip, jika memang itu ada, seandainya ada, tidak menjadikan dalih kalau mereka itu baik. Tidak menjadikan dalih pula kemudian berarti boleh dan pantas direkomendasikan jadi bitonah. Masa dijadikan dalih kalau boleh mendengar, mengambil manfaat dari mereka karena bibi aneh dapat hidayah dari dia. Alasannya bibinya karena dengar radio ceramahnya fulan dan fulan kemudian dapat hidayah. Sekian orang awam dapat kebaikan dari siaran radio itu, maka dia rekomendasikan, dengarkan, bagus. Bukan itu hujjah, bukan itu ilmu. Mau dikemanakan wala dan bara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghormati dakwah sunnah ini, yang menghormati manhaj salaf, menghormati akidah salaf, dan menghormati ahlus sunnah saudara-saudaranya, tidak akan dia berhusnudzon kepada mereka, tidak akan dia condong dan simpati kepada mereka ahlul batil. Di ayat mana yang akan membenarkan kamu? Sunnah Rasul mana yang akan mendukung kamu? Dan imam-imam salaf mana yang akan bersama kamu dalam sikap kamu seperti itu? Yang insya Allah pada sesi berikutnya akan kita kaji penjelasan para a'immah dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.